Waktu ini cepet niat. Tadi malam isya, tahu-tahu lah subuh. Kira-kira apa gawe kamu di rumah? Itu semua dicatat oleh Allah. Ada kesan-kesannya. Ya, maka pesan waktu ini jangan dianggap remeh. Waktu itu dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah. Ya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW dari Abu Hurairah, apa kata beliau? La tazulu qadama ahadin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Nanti di hari kiamat Mang Amro tidak boleh berlalu, baik surga maupun neraka tidak boleh berlalu kecuali ditanya 4 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Jamaah salat subuh Al-Bari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian hadis kita pada Jumat lalu tentang apa yang dinasihati oleh Rasulullah kepada Abdullah ibnu Umar. Kemarin kita membahas tentang bahwasanya sikap kita terhadap dunia ini dua. Satu, anggap saja kita di dunia ini seperti orang asing, ya. Yang namanya orang asing itu ya hati-hati, tidak sembarangan, ya. Penuh dengan rasa ihtiram, menghargai tempat, memahami aturan yang tempat kita singgah. Seperti kita kalau kita ke Singapura ikut aturan Singapura. Nah, kita di dunia ini seperti orang asing, aturannya aturan Allah, ikuti aturan Allah, ya. Itulah pertama. Yang kedua, kita di dunia ini seperti orang yang menyeberang jalan saja. Maka kalau nyebrang jalan, jangan negak rumah di jalan, ya. Jangan ganggu perjalanan orang lain. Kalau tidak galak dijewer oleh Abdullah Umar seperti singo yang dijewer, ya. Maka kita di jalan ini, ya namanya di jalan, lewat baik. Kalaupun bersinggah di pinggir jalan, ngambil tempat yang boleh disinggah. Ya namanya wong sedang nyebrang jalan atau sedang melintasi jalan, nak nanyo ini tanah punya siapa, minta izin. Nak negak tempat tenda, kalau ketemu sumur tanya sumur ni sumur siapa. Jangan main ambek-ambek baik. Lewat betino tanya dulu, ini bini siapa. Main culik-culik baik. Jangan, ya kan? Ada aturannya kalau namanya di jalan. Banyu minum siapa, ya. Makanya kita masuk rumah wong tuh ngucap salam. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Palembang juga kula nuwun ini, ya. Nah, yang berikut ini nasihat Sayyidina Umar yang terkait dengan waktu. Apa kata beliau? Wa idza asbahta fala tantadhirus sabah. Kalau engkau berada di waktu pagi, ya, idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau engkau berada di waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau
berada di waktu sore jangan menunggu kalau engkau berada di waktu pagi jangan engkau menunggu sore. Ya. Pesan ini singkat, maknanya apa? Agar kita ini menghargai waktu. Ya. Waktu ini cepet niat. Tadi malam isya, tahu-tahu lah subuh. Kira-kira apa gawe kamu di rumah? Itu semua dicatat oleh Allah. Ada kesan-kesannya. Ya. Maka pesan waktu ini jangan dianggap remeh. Waktu itu dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah. Ya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW dari Abu Hurairah, ya, hadis ini dikeluarkan oleh siapa? Oleh Imam Tirmidzi. Apa kata beliau? La tazulu qadama ahadin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Nanti di hari kiamat Mang Amru tidak boleh berlalu, baik surga maupun neraka tidak boleh berlalu kecuali ditanya 4 perkara. Pertama apa? An umrihi, umurnya. Hei Amrullah, berapa umur kau sampai di dunia? Sekarang berapa Mang? 67. Alah lewat. Dah lewat, hah? Mulai lewat ketentuan ini. Ya, minta maaf Sulaiman kok kata ya aku pula kau demi. Ya ini 67, 70, 80. Ditanya oleh Allah, diisi apa baik? Ditanya. Bukan berlalu baik. Ya. Ditanya semua. Bahkan dicatat. Kita beralih umur tuh berapa kali makan bakso? Berapa kali makan miso? Tanya, apa ditengok? Lah isi kau nih makan baik umur kau nih. Hah? Wah isi kau nih umur kau nih hadir konser baik. Nah, ndak cayo. Matilah mendak cayo. Ya. Tengok. Gawean ibu-ibu ini ngatoi laki baik dari pagi nggur sore. Kalau waktu jadi anak ngatoi bapak. Gawian kau ini sebelum kawin ndak kate lain ngatoi wong tua. Oh itu dicatat kalau an umrihi. Ya. Fima afna, dihabisi apa umurnya kira-kira. Ya. Kira-kira. Masa yang dihitungnya itu kapan yang dihitung ini? Sejak kita balik. Baligh ini dari ilmu secara fikih di dalam kitab Takratus Sadidah, nak lanang nak tino baligh itu 15 tahun. Itu kalau dari sisi jumlah umur. Kalau seandainya dia pada usia-usia menunjukkan secara biologis tidak tertunjuk. Contoh, umur 9 sampai 15 belum head, maka takarannya umur 15 tahun. Ini orang tua harus nanya sama anak, lah umur berapa nak? Umur 18, umur 8 tahun. Siap-siap nak, umur 9 tahun bisa jadi tanda balighmu. Lah berapa umur nak? Aku umur 9 tahun ayah lanang. Siap-siap nak, engkau akan bertemu dengan yang namanya mimpi pertama, tanda engkau akan masuk usia baligh. Memang apa ya kalau baligh? Saat itu engkau sudah dihisap sendiri amalanmu. Jarang wong tua ngomong cak ini sama anaknya. Ya, bisa jadi tidak tahu atau kalau bahasa halusnya buyan. Ini wong tua tidak tahu urusan ini, padahal anak usia 9 tahun tuh harus segera dinjok tahu. Anak 9 tahun, apalagi anak 15 tahun harus kasih tahu, nak umur segini engkau sudah mulai dihisap gawianmu sendiri. Kau bohong dihisap, kau berdosa dihisap. Coba sudah lo ngomong begini sama anak-anaknya, naman belum buat. Nah, anaklah umur 80, nah lewat kalau mah itu. Maka wajar, mohon maaf, kita ini sering ngomong apa? Pas ada anak umur 15 tahun, 17 tahun ikut prostitut online, ya, ikut membunuh, apa lagi? Terus ada secara pengadilan kita apa? Anak di bawah umur. Nah. Di bawah umur dan di bawah umur tuh tengok dulu ini sudah baligh atau
atau belum. Ada anak umur 14 tahun sudah pinter Pak Bayjuri apa? Menjajakkan dirinya. Menjualkan apa? Dirinya. Wah, ini bukan di bawah umur lagi. Amalah pinter menjajakkan apa? Dirinya. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Hati-hati ini umur ini. Kita ini berlalu bakal ditanya oleh Allah. Yus'ala an ilmihi. Baru yang berikutnya apa? Baru tentang apa? Umurnya. Yang kedua baru tentang ilmunya. Pahami? Kau balik dari Yaman tuh begawi, balik dari itu. Ilmu kau tuh. Fima fa'ala, fima amila fi. Diamalkan atau tidak. Baru yang ketiga apa? Tentang jasadnya. Fima ablah. Ya, waktu masih gagah-gagah dulu, dipakai untuk apa? KAP nih, dipakai untuk apa waktu masih gagah-gagah dulu? Nah, ditanya oleh Allah. Kemudian apa? Baru yang terakhir, an malihi, hartonya. Oh ya, apa? Contoh. Ya. Harta kau dipakai untuk apa? Untuk bantu arisalah. Apa deh? Contoh yang paling mudah. KAP bukan Om Ape. Kenapa lah Om Ape nyelit aku? Ya, tuh. Oi boyong. Ya, contoh. Dia tuh gagah-gagah dia. Maka ini perlu. Ya. Nah, bersyukurlah orang yang mungkin berlalu waktunya masih bertemu dengan umur tua. Sampai-sampai Nabi masih ngingetkan. Man balagha umruhu arba'ina sana. Siapa yang umurnya sampai 40 tahun, falam yatajahhaz, kok belum siap-siap? Nah, ini tanda. Walaupun hadis ini hadis marfu. Hadis ini hadis marfu. Ini dalam rangka menjawab jawaban nenek Wak Bajuri kemarin. Hadis ini disebut oleh ulama hadis apa? Hadis marfu. Gitu loh. Siapa yang umurnya 40 tahun, bahkan ulama mengatakan hati-hati umur 40 kalau belum bebas dari amalan buruk. Kenapa? Bisa jadi semakin dia tetap bermaksiat di usia 40, semakin berat meninggalkan maksiat. Dan bisa jadi amalan maksiat menjadi penutup amalan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka ibu-ibu, kami mengingatkan baik, umur ini hati-hati. Nah, itu. Maka kita ini kalau lagi subuh nih, apa nih yang dibuat nih subuh nih? Ibadah, ya tak? Baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu apa? Suami dengan istri. Oh, itu ibadah ghairu mahdhah. Natap mukanya baik, turun rahmat Allah. Nah, disebut hadisnya kira-kira. Ya, idza nadhara ar-rajulu limra'atihi wa nadharat ilaihi nadharallahu ilaihi ma rahmah. Suami mandang istri, istri mandang suami, Allah akan pandang kedua ini dengan rahmat. Jadi kalau habis sholat di rumah misalkan subuh nih, habis ngaji nih, balik nih, saling pandang. Ngapa? Biar ada rahmat Allah. Nah, tapi jangan ditambah pas lagi dipandang tua kau nih. Langato pula, bukan rahmat turun. Dipandang, apalagi ibu-ibu tuh, ya. Apalagi laki-laki. Apa kata baginda Nabi? Wa idza akhadha kaffaha, kalau seorang suami megang telapak tangan istri, apa yang terjadi? Tasaqat dunubuhuma, akan berguguran dosa-dosa. Itu dipegang tangan istri itu. Wow, itu ibadah ghairu mahdhah. Suami istri saling bergandengan tangan, wah, itu berguguran dosa. Jadi Om Ape, Kak Ape, ayo dipegang sini tangan kau tuh. Ngapa? Aku lagi nak ngugur ke dosa. Wah, nah, itu sama cak kehamawan. Kalau ke mall dipegangnya tangan bininya, biar jangan belanja.
bukan mesra. Ya. Nabi ngajarkan kita ibadah ghairu mahdhah, manggil istrinya siapa? Humairah. Hah? Ya. Apa kira-kira Ustaz Ali manggil bininya? Ya. Entahlah, tak tahulah. Artinya, pokoknya umur ini isinya nak ibadah mahdhah, nak ibadah ghairu mahdhah dibuat. Sama anak dibuat. Kena mumpung masih ada. Saya ingat nasihat ibu yang disampaikan oleh ibu dari yai. Apa uji yai kami ini? Kalau nak baik dengan wong tua mumpung masih hidup. Karena baik sama wong tua mumpung masih hidup itu bebekas lahir dan batin. Kalau sudah mati masih juga bisa baik. Riwayat Imam Ahmad, doa, istighfar, tapi beda kesan. Beda kesan. Karena tinggal bisa berdoa, tinggal bisa istighfar. Tapi kalau di dunia nih, maknya nak baju dinjuk ke baju, naknya nak mobil dinjuk ke mobil kalau mampu, maknya nak pakai cincin. Makanya Bapak Ibu, Uwais Al-Qarni itu diangkat oleh Allah derajatnya bukan karena sholat tahajud, bukan karena sholat duha yang 8 rakaat, bukan karena baca Quran yang berkali-kali khatam. Cuma satu amalan andalannya apa? Berbakti sama wong tua. Bahkan Uwais Al-Qarni saking tidak bisa ninggalin wong tuanya karena yang sudah ma'dzur, sudah uzur, tidak pernah sempat melihat wajah baginda Nabi, padahal dia sezaman dengan baginda Nabi Muhammad. Lebih hebatnya lagi, Umar, Ali, apa kata baginda Nabi? Kalau kau ketemu dengan wong ciri-cirinya ini bekas ada penyakit kusta dan segala macam, kau mintai doa dia. Kenapa? Doanya dikabulkan oleh Allah. Uwais Al-Qarni itu zaman dulu tidak kata YouTube, tapi namanya terkenal sampai sekarang. Apa sebab? Masyhurun fis sama, majhulun fil ardi. Dia di langit terkenal, tapi di bumi tidak terkenal. Sahabat-sahabat tidak kenal apik siapa Uwais Al-Qarni itu, kecuali Nabi nyebutkannya. Berarti link mulut Nabi ini lebih hebat daripada YouTube-nya Ustaz Muhammad Ali itu. Hah? Nabi ngomongnya tahun berapa? Masya Allah. Kadang-kadang video yang kita unggah lah 7 tahun yang lalu, yang nonton cuma 5. Bukan nak nyinggung Ustaz Muhammad Ali, ya. Itu Nabi ngomong dari tahun berapa? Masya Allah, seluruh dunia kenal galau dengan yang namanya siapa? Uwais Al-Qarni, namanya disebut-sebut. Ini contoh kenapa? Berbaik dengan wong tua itu kesannya bukan cuma apa? Batin baik, tapi juga lahir, ditengok orang, dicatat sejarah. Karena ya mohon maaf, kaget ditanya, ya, Fahmi, apa yang kau buat apa sama wong tua? Apa jawab wong tua kita? Alhamdulillah ya Allah, barulah aku mati inilah dia ngerajin ke doa. Jawabannya mah itu, jangan main-main. Lah mati inilah ya Allah, doanya jadilah wong tua. Jadilah. Ya. Salat ada ujiannya, berbakti sama wong tua ada ujiannya. Salah satu ujian menghadapi wong tua apa? Cerewet mulut wong tua. Wak wajuri nih, lah tua nih cerewet dengan anak-anaknya. Itu berat, bukan mudah. Apalagi kalau kata ayahanda Kiai Haji Saiful Hadi maaf BA, wong tua makin tua mudah tersinggung. Kita lewat dak nyapa wae, bermalam-malam dak bisa tidur wong tua tuh. Apalah lupa anak dengan aku. Padahal kita tuh bisa jadi tidak nengok. Lah, aduh ayah di depan rumah. Iya nak. Ya Allah aku tidak nengok nih Han.
tapi bermalam-malam tak bisa tidur. Nah, tak percaya, nunggulah tua kayak Kak Hamawan baru tahu. Ya. Cogok, duduk-duduk. Ya. Kopi tak metu-metu. Wah, orang tua tu. Apa dak kata wong di rumah ni? Wah, ya. Ya, itu wong tua tu jangan main-main. Ini kata ayahanda saya ke Saiful Hadi enggak baik. Kenapa? Makanya kalau wong tua ngomong nak, walaupun nyinggung hati kau, diam baik. Kenapa? Kalau kau jawab, tersinggung wong tua lebih pedih daripada tersinggungnya dirimu sendiri. Ini waktu ayahku usia berapa ngenjuk nasihat ini? Ngenjuk tahu siap-siap bakal ketemu sifat wong tua yang sudah tak bisa dikendalikan. Ya, jangan heran kalau kita punya wong tua kopi kemanisan, salah. Kopi kurang manis, salah. Ada kopi dak katik tutupnya, salah. Tutupnya jak matching dengan cangkirnya, salah. Biasanya cangkir sebelah kanan, narok sebelah kiri, salah. Om Apek sudah pada usia ini. Jadi jangan heran, ya. Kenapa? Diamnya terhadap wong tua yang cerewet tadi itu, ya, itu pahala kalau. Maka bersyukur kalau punya anak, apalagi menantu yang tahan dengan apa? Dengan wong tuanya, luar biasa. Ya. Zaman anak ini mah berjadwal. Ayo minggu ini kamu ngapo? Ayo mengosongkan hati dulu lagi, amal seminggu lagi mulai. Tapi masih mending itu. Nauzubillah, zaman sekarang ini lebih hebat lagi anak-anak. Kita wong tua dititip di panti jompo. Ya. Makanya ada yang ngusul, bagaimana ada pesantren untuk wong tua? Apa kata ayah saya? Jangan. Kapan dibuka selesai. Bukan jadi pesantren. Jadi apa? Penitipan wong tua. Nah, kalau dibuka kecuali untuk yang memang wong tua ledak katik lagi apa? Anaknya. Coba tengok di lampu merah. Wong tuanya buta, diajak keliling kemana-mana. Lah, anaknya yang nyari kerja. Oke lah. Nah, ini makanya umur kita ini diperhatikan. Sama anak mak itu pula. Awas menasihati anak di usia 20 ke atas sama menasihati anak di usia di bawah 20 berbeda nilainya. Kalau sudah 70 20 tahun ke atas, otaknya ini berdebat. Tak percaya memang tak berani nasihati Sayyid. Oh, bukan main, punya jawaban dewek. Makanya kata baginda Nabi, 7 tahun ajari sholat, 10 tahun paksa sholat, tidak sholat 10 tahun pukul. Apalagi anak-anak umur 20. Ini ada anak-anak umur 60 belum sholat. La ilaha illallah. Ada anak-anak umur 60. Ada. Tolong bapak-bapak jangan tersinggung. Aku ini lagi ngomongin anak-anak, tapi umurnya 60. Ya. Wah, bukan mudah. Maka bisa jadi kalau kita ada anak mungkin umur 20, 17 nakal, kok umur 30 balik, bisa jadi itu nasihat di waktu kecil. Ya. Didikan di waktu kecil. Nah, ini ada sebuah ungkapan. Maka apa yang kita lakukan dengan waktu ini? La tumahil, jangan remeh-remeh ke. Wala tatakasal, jangan malas-malas, an amalin min a'malil bir, jangan malas-malas. Bal badir wa asri, tapi segeralah. Hadis yang sering kita masyhur, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Lakukanlah untuk duniamu lakukanlah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Lakukanlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Tapi ditafsiri beda. Tafsirinya apa? Nah kan, kita ini untuk dunia, lakukan banyak-banyak. Supaya apa? Supaya kita ini seolah-olah untuk hidup selama-lamanya.
Kalau untuk akhirat itu ya lakukan seolah-olah kita mati besok. Sebenarnya maknanya apa? Makna yang sesungguhnya i'mal lid dunya ka'annaka ta'ishu abada itu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Itu apa? Kalau untuk dunia ini pacak ditunda-tunda. Maksudnya apa? Bisa jadi engkau akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau untuk akhirat jangan ditunda-tunda, karena bisa jadi engkau akan mati besok. Ya. Karena kita ini umur dulu waktu 2000 berapa yang kita covid ini 2019 ya sampai 2020 lagi heboh-hebohnya. Mungkin ada yang mau salah kayak kita jangan haji 2018 lah, kita haji kayak 2019. Ndak taunya tutup. Susah. Ya. Berapa banyak tuh orang-orang di TV itu nak nikah tahun 2020, nggut main ini ndak jadi nikah. Ya. Beda. Makanya kalau wong nikah itu segerakan, apa sebab nikah itu segerakan? Urusan hati ini beda, apa? Karena apa? Setan itu membisik-bisik terus wong nikah itu supaya ndak nikah. Seandainya wak bajuri, ini ada mayat yang nak diurus, ada wong dua nak nikah, mana yang didahului? Wong nikah dulu. Nundanya sesaat membuat dia sudah bersentuhan dengan zina. Hati-hati. Nah, jadi kalau ada mayat, ini kalau ada, tidak mungkin jarang pula ada yang model mak ini. Wong tuanya meninggal, anaknya hari itu mestinya memang akad nikah. Mana yang lebih dahulu? Nikahkan dulu. Nikah di sini bukan masang taruh, akad dulu. Kaget kamu pikir, oh Ustaz ini nyuruh pesta dulu. Bukan, akad dulu Lina. Akadnya lakukan baru apa? Ngurus mayat. Ini dah agil lah, ngurus mayat dulu lah, baru akad. Ndak akadnya, kalau pestanya terserah kapan. Ndak pesta juga, ndak apa-apa. Daripada duit pesta itu habis untuk pesta, mendingan untuk dia umroh. Pesta lahir, batin syukur-syukur ada galau. Nah ini masalah waktu. Mana yang harus disegerakan, diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu. Sampai-sampai, mohon maaf ini, Wak Bayjuri, ada seorang ulama atau waliullah namanya Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' ini saking perhatian dengan waktu, setiap kali tidur dia ngomong sama keluarganya. Anak-anak, istriku, astaudi'ukumullah. Aku pamit sama kamu nih, ku titipkan kamu sama Allah. Fala'alli la'akumu min naumati. Bisa jadi aku malam ini tidak bangun lagi. Oh, itu. Nah, ini saya cerita tentang khadim. Khadim ini apa? Pelayan guru saya. Nama saya ini ngaku guru agak berat. Seorang ulama besar di Hadramut. Namanya siapa? Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau ini ditanya oleh khadimnya, oleh pelayannya, Habib, bagaimana saya kalau Habib tidak ada? Aku nanya, kalau aku tidak kate memang cak mana? Aku tidak bisa, Habib. Aku nak ikut becak mana? Ya sudah. Kalau memang cak itu, setelah aku meninggal 3 hari kau akan nyusul. Siap, Habib, siap. Doakan aku supaya aku selamat. Saking cak itunya, Pak. Subhanallah, Habib Hasan ini sakit di satu tempat, di satu kota, Abu Dhabi kalau tidak salah. Menjelang wafatnya, pelayan ini pergi juga berangkat ke Abu Dhabi. Kemudian Habib ini meninggal dunia. Ya, ketika meninggal dunia, setelah dikuburkan, kan janjinya apa? 3 hari setelah beliau dikuburkan. Malam itu, Pak, selesai dia ini dipanggilnya galau anak-anaknya nih. Aku nak berpesan sama kamu galau-galau. Aku ini dulu sudah ada obrolan dengan Habib Hasan. 3 hari setelah beliau meninggal dunia, aku akan nyusul beliau. Oh, nangis galau anak-anak. Ada apa nih, kaget nih kan? Tidak, ini serius. Ya. Ketika malam yang terakhir dipanggil lagi keluarganya. Tolong siap-siap kelak, karena aku ini
Mungkin besok sudah tidak ada lagi. Subhanallah, besok ibu-ibu meninggal sesuai dengan pernyataan. Makanya mulutnya waliullah itu hati-hati. Ini sedang berlaku nih mubahala nih. Hati-hati, telah mulai kena-kena galau. Maka hati-hati Pak dengan mulutnya waliullah. Hati-hati dengan mulutnya orang-orang pejuang Allah. Hati-hati, jangan kamu remeh-remehkan. Ini bukti nah. Yuk men kau nak milu. Kira-kira kawan nak milu tak setelah aku 3 hari kalau meninggal? Tertawa kan? Hati-hati. Tuh khadimnya saking cintanya dengan siapa? Dengan gurunya. Aku cuma nak ngomong baik. Hati-hati mulut kita dari mulutnya para ulama. Yang macam-macam, hati-hati. Kena. Dan beliau, orang-orang ulama ini ketika menghukum, ketika orang-orang menyakitinya, bukan beliau yang menghukumnya, Allah langsung yang menghukumnya. Allah buat heboh cara dia menghukumnya. Matinya menistakan, hinanya terhinakan. Hati-hati, karena Nabi dewek yang ngomong, man adza waliyan, siapa yang menyakiti waliullah, ya, berarti aku akan berperang dengan siapa? Dirinya. Makanya para ulama itu Pak, sakitilah dia, tertawa, ya. Jadi jangan main-main dengan mereka yang yang tulus hatinya untuk memperjuangkan agama Allah. Aku dah sebut nama, ya. Pokoknya hati-hati sama siapa baik. Nih mulutnya, mulut waliullah ini hati-hati. Nah itu berlaku. Nah ini salah satunya Pak Muhammad bin Wasi' ngomong seperti itu. Setiap nak tidur, kira-kira Wak Bayjuri nak praktek tak? Ya, aku nih lah umur sekian, ya siap-siap. Dan kami pun ya sering kalau sudah beberapa saat ini sering mendengar nasihat orang tua seperti itu. Ayah lah umur sekian. Jadi kalau ulang tahun orang tua itu isinya mestinya perpisahan. Ya, ayah masih minta doa panjang umur, bisa melengkapi ibadah yang kurang. Tapi jangan lupa nak, umur ayah lah 65. Berawak tadi 67. Dinjuk tahu. Kita tak tahu umur lah para. Wak Bayjuri berapa Wak Bayjuri? 76. Inilah raku sigo. 76 alhamdulillah. Ya tak? 76. Jadi walaupun badan ini masih sehat, tak tahu ketentuan Allah. Jadi anak-anak, wasiat papa, wasiat ayah ini sholat. Tolong urus aku dengan baik, doakan dengan baik. Walaupun kita ngomong macam itu, tetap panjang umur. Jangan takut ngomong begitu. Karena kalau panjang umur, walaupun ngomongnya begitu, tetap panjang umur. Ya, tidak usah khawatir. Buktinya siapa? Khalid bin Walid, walaupun di medan perang, tetap tidak meninggal. Meninggalnya di mana? Di kamarnya sendiri. Baiklah, ini sudah jam 6. Ya, sebagai penutup, karena umur kita ini kita tidak tahu misteri kapan yang akan berlaku, maka qasrul amal. Apa qasrul amal itu? Jangan banyak ego angan-angan. Angan-angan yang banyak itu apa? Ya Allah, dosa aku masih banyak yang belum terampuni. Aku masih banyak hutang sholat. Aku masih banyak hutang janji, hutang berbakti sama istri, sama anak, sama wong tua, sama galo-galo. Maka isi waktu ini yang tersisa kita muhasabah. Yang terdetik mau berbuat baik segera. Ini yang terdetik Jumat besok nak ngenjuk makanan segera, jangan ditunda-tunda. Takut Jumat depan dak ketemu lagi. Jadi yang terdetik sampaikanlah langsung. Besok Jumat besok insyaallah, ya. Apalagi ada yang nak terdetik ngenjuk aku hadiah, ngenjuklah. Jangan ditunda-tunda. Agak tak sempat lagi. Ya, Allahumma salli wa sallim. Tadi tak tanya Anwar pada jam 6. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, makin parah, makin dekat ya Allah.
Suratmu sudah berdatang satu persatu yang ada pada tubuh ini ya Allah. Penyakit surat darimu, rambut yang putih sudah surat darimu, badan yang sudah lemah surat darimu ya Allah. Anak yang sudah mandiri masing-masing surat darimu. Artinya kami sudah akan lepas tanggung jawab masing-masing. Satu persatu surat darimu sudah datang ya Allah. Sadarkan hati ini untuk semakin dekat dengan dirimu ya Allah. Manfaatkan umur kami walaupun sisa 2 tahun, bahkan sisa nanti siang, manfaatkan ya Allah. Manfaatkan agar diri ini husnul khatimah ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kami mohon kepadamu apa yang menjadi hutang kami, terutama solat kami ya Allah, apa yang sempat jadikan amalan ya Allah, apa yang tidak sempat ya Allah, dengan kasih sayangmu maafkan ya Allah. Maafkan kelalaian kami di masa lalu kami saat kami lalai darimu ya Allah. Ya Allah, titip anak-anak kami saat kami tinggalkan ya Allah. Umur mereka milikmu, harta mereka milikmu ya Allah. Kami tidak bisa memberikan apa-apa. Ketentuan bahagia ataupun susah ya Allah, Engkau yang menentukan ya Rahman, ya Karim ya Allah. Ya Allah, permintaan kami ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.